Jadi ini siapa yang bahagia sih harusnya? Kenapa malah dia lebih stres? Lebih stres. Saya kenal ngedeketin dia, gabung dengan circle mereka demi pengen lebih bahagia, malah mereka lebih menderita. Si bodoh ini tetap tidak percaya. Saya mau cari tahu lagi. Pasti ada yang tetap bahagia dengan bisnis ini. Yuk cari orang yang minimal 40 tahun udah jalanin bisnis perjudian dan masih bahagia sampai sekarang. Happy ending gitu. Meninggalnya tetap jadi kebaikan. Mampir ke di sana kasino besar banyak ya. Mampir ketemu dengan para karyawan-karyawan seniornya yang udah paling sepuh-sepuh. Nanya, ini pendirinya kemana? Kan masih di penjara, dikhianatin anak buahnya. Pindah ke tempat yang lain. Ini pendirinya kemana? Ya kan agak gila ya, anak istrinya kabur sama laki-laki lain. Ini pendirinya kemana? Tapi ke tempat kasino yang lain. Ya kan mati kena HIV AIDS. Tahu HIV AIDS gak? HIV itu virusnya, Human Immunodeficiency Virus. AIDS itu sebetulnya bukan penyakit, tapi sindrom, gejala. Acquired Immunodeficiency Syndrome. HIV itu membuat sistem daya tahan tubuh kita, singkat katanya, memati lah. Jadi kita tuh gak punya gerbang, sehingga semua penyakit bisa masuk. Ya, bibir jamuran, sariawan banyak, paru-paru TBC, kencing bernanah, pantatnya ambeyet, lengkap semua. Matinya karena apa? Terserah Allah. Tergantung penyakit mana yang lebih dahulu membunuhnya. Karena semua penyakit bisa masuk. Bentuknya, la haula wala quwata illa billah ya. Gak ada yang bagus. Ya, tinggalnya kayak gitu. Seketika akhirnya mentok, ya udah akhirnya. Ada nggak sih yang masih kaya sampai detik ini? Pertanyaannya kayak gitu, masih kaya. Ya kalau sekedar kaya itu banyak pemilik kasino yang masih kaya, tapi ada yang ya tadi. Tapi kabarnya udah agak on ya, karena anak-anaknya kan mati overdosis narkoba semua. Ada kayak gitu. Ya, jadi banyak apapun akan bisa membuat kita bosan, sebanyak apapun juga. Yang di sana juga nggak ada yang pengen selamanya. Dan yang ketiga, yang udah jalanin lebih lama, nggak ada yang berakhir dengan bahagia, nggak ada yang happy ending. Sesekali kita party ya, izin ya. Justru orang minum minuman keras. Tahu minuman keras? Es batu. Keras kan? Insya Allah. Ya, minuman keras, narkoba. Kata mereka happy ya. Kalau mereka bahagia, benar-benar bahagia, gak butuh narkoba dan minuman keras. Mereka pakai narkoba dan minuman keras, bukti mereka tidak bahagia. Masa bahagianya harus tergantung obat dulu? Masa bahagianya harus minum minuman yang nyakitin badannya dulu? Susu, air putih, sehat, murah. Minuman keras, udah mah pahit, mahal. Setengah liter 8 juta, buat apa cum? Diminum bikin penyakit, bikin oon. Diminumnya bangga, itu yang ngakak paling terbahak-bahak kayaknya setan itu ya. Setiap kali ada yang mabok, ini bodoh, ini manusia ya. Udah segitu tahu jadi penyakit dan masalahnya diminum dengan bangga, mahal juga dibayar. Ya kayak aneh, kayak suatu ketika kami party kayak gitu. Jadi ternyata ya, orang bilang khamar itu menghilangkan akal. Oke, ada benarnya, tapi kadang kami dapati sebetulnya khamar itu bukan ngilangin akal sebetulnya. Dia tetap bisa mikir, nyambung gitu. Tapi dia bisa membuat dia jadi berkata sejujur-jujurnya. Karena jadi gak punya filter. Ya. Orang lagi mabok gitu. Pak, ngobrol sama bosnya. Pak, Bapak tahu gak mulut Bapak bau, Pak? Saya tuh tiap disuruh sama Bapak males, Pak, bau jigong gitu. Coba kalau dia bau jigong gitu. Coba kalau dia lagi gak mabok. Ada akal kan bikin dia ngerem? Aduh, saya dipecat ngomong kayak gini. Nah, jadi kalau mabok itu cuman dia jadi manusia yang lebih jujur udah. Dan gak punya filter untuk memberhentikan dia. Jadi kita lagi mabok, lagi kayak gitu tanya, wih kita menang banyak nih hari ini misalkan ya, dapat dari banyak pemain kalah. Biasanya menjelang habis Piala Dunia tuh kan banyak pemain kalah. Udah gitu ngobrol, gimana nih target kita ke depan ya, 5 tahun lagi kita bakal nambah berapa website judi lagi. Oh diobrolin. Ketika kalau 40 tahun ke depan, 40 tahun mah kita udah nggak bisa apa-apa bro. Kayaknya lebih nyaman tidur di rumah, hangat, dikelilingi anak cucu. Ya lu mah tinggal gampang, nikahin aja tuh perempuan-perempuan yang pada nari tiap hari lu dugem bareng. Apa coba jawaban si orang mabok itu? Udah gila kali lu nis. Masa gua nikahin mereka? Masa gua pilih mereka jadi ibu dari anak-anak gua? Orang mabok lu yang ngomong. Wanita yang bahan tiap hari menari seperti itu.
Tapi lihat ya, kalau untuk urusan untuk pengen jadi kebaikan bagi anak-anaknya, yang ngomong bahkan orang mabok saya dikatain gila. Masa saya nikahin yang kayak begitu? Katanya kayak gitu. Fitrah kan wanita pengen cantik, oke, wajar. Di hadapan siapa tapi? Suami, oke. Suami siapa dulu? Ya itu pertanyaan yang lain ya. Tapi yuk ya, bahkan ada satu momen waktu itu kan memang kita sama-sama orang Indo. Dan ketika pulang ke Indo, ya kadang jalan-jalan, sempatlah kita mampir ke Bandung. Bosen, nah ya mana namanya mereka orang udah terbiasa makan yang mahal-mahal, pengen coba, kita coba cari yuk street food katanya, jajanan jalanan. Akhirnya diajak, saya tahu tempat di Bandung namanya Geger Kalong, tempat pesantren Darut Tauhid, tempatnya Agim. Pesantren, cuma sepanjang jalan memang jajanan semua. Saya ajak ke situ. Wah, jajan. Nah, namanya pesantren ya kayak gini penampilannya. Syar'i ya. Banyak santri-santri, sebagian bahkan bercadar ya. Ketika ngeliatin mereka punten ya. Duduk sepanjang jalan, saya nanya, "Tumben lu. Biasa perempuan nggak cuma lu liatin, lu prosotin bahkan." Nah, sekarang tunduk apa coba jawabannya? Enggak, ngerasa kayak nggak pantas aja gua ngelihat mereka. Kayak mereka segitu ngejaga dirinya, anggaplah mereka juga naksir sama gua. Kayaknya mereka layak dapat laki-laki yang lebih baik lah daripada penjahat kayak gua. Tuh ngomong kayak gitu coba. Dan demi Allah saya di waktu itu mikir, itu Allah mungkin ya yang nundukin kepala mereka. Sehingga akhirnya ya orang kan ketika ngelihat yang kayak mohon maaf ya menjaga dirinya pun salaman juga yang mana boleh ya. Kalau mereka ngelihatnya yang mohon maaf di tempat hiburan yang memang pakaiannya kurang bahan, ya memancing untuk di toel-toel ya nggak? Maka ya sudah. Dari sekian banyak yang tadi itu dialami, akhirnya ngobrol dengan orang-orang lagi di sana. Siapa sih? Saya tuh cuman pengen bahagia. Kenapa kita tiap hari pengen bahagianya harus gini dulu? Kalian harus ada yang pakai obat-obatan, ada yang harus sabuk dulu. Kenapa kita bahkan tidak bisa lebih bahagia daripada kita dulu lah minimal. Waktu kita masih kemana-mana naik motor, kemana-mana. Ya, maka saya nanya, siapa sih yang bahagianya tanpa alasan? Yang bisa berbuat baiknya juga tanpa alasan? Yang jawab waktu itu malah orang ateis. Dia bilang kayak gini, gua nggak ngerti bro soal pertanyaan lu. Mungkin orang-orang yang kayak gitu tuh cuman orang yang udah deket sama Tuhannya aja kali. Yang jawab orang ateis. Ya saya pikir, hah? Tunggu ya juga ya. Dulu TK sampai SMA saya sekolah Katolik. Walaupun bukan Al-Quran, Injil, Alkitab, tapi kan ada kisah-kisah orang-orang yang disebut para nabi ya. Kan secara garis besar sama. Pahala banyak, hidupnya jadi orang baik, dosanya padahal terampuni, ujian hidupnya terlampau berat, dan juga difitnah, dicaci, dibunuh, dan lain-lain, tapi tetap aja berbuat baik. Dan gak ada yang ngeluh, gak ada yang nyesel. Gak ada yang nyesel atau gini saya gak jadi nabi gitu. Gak ada yang kayak begitu. Maka akhirnya mungkin itu yang saya belum pernah cobain ya. Karena nyoba bahagia dari apapun ya, harta udah nyobain dan segala macam. Tapi kalau yang dari itu juga mungkin belum yang dicobain ya. Sehingga akhirnya ya sudah, nggak punya alasan lagi untuk pulang, untuk berada di sana. Nggak punya alasan lagi untuk tetap berada di sana. Tapi tetap ragu, saya mau pulang teh mau ngapain? Ya. Kalau pulang di Indo juga mau mulai dari nol, kerja atau usaha. Ya waktu itu akhirnya memang puncaknya di kasino mereka masih sibuk dengan yang lain, masih sibuk dengan urusan perjudian karena saya udah bosan duluan. Jadi ambil handphone, buka YouTube, di YouTube teh belum masukin keyword apa-apa. Jadi muncul aja video-video rekomendasi. Ya Allah yang aturin, itu video rekomendasi memang yang muncul waktu itu cerita kajiannya A.A. Gim ya. Saya sudah banyak cerita juga. Pendek, 5 menit cuman dipotong. Cerita tentang thumbnailnya di depannya. Yang lagi takut masalah rezeki, tonton video ini ya gitu ya. Beliau cuman cerita, kalian ingat janin tidak? Dia di dalam perut ibunya, sholat gak bisa, kerja gak bisa, tapi ibunya makan apa aja jadi itu. Pete, jengkol, apel, semua apapun dimakan tubuh ngerti.
Ini diserap vitaminnya, ini harus disalurin ke janinnya, yang ini bagian untuk ibunya. Semua tanpa mikir, tanpa minta. Kadang bahkan ibunya sambil maksiat tetap diatur nutrisinya. Sehingga akhirnya AA waktu itu bertanya, sok jawab, ini janin yang nyari rezeki atau rezeki yang datengin janin? Rezeki ya, datengin janin. Ayo terus kamu udah gede, bisa kerja, bisa minta, bisa sholat, bisa sujud dan minta pada Tuhanmu, segitu ragunya sama Allah. Ah, udah buyar itu mah. Dulu ngerasanya karena nggak pernah nemu anak seumuran yang lebih banyak uangnya dari saya waktu itu, jadi ngerasanya kayak wah saya berbeda, saya lebih cerdas, dan saya nggak nyentuh narkoba sama sekali di sana, karena tahu orang yang pakai narkoba ngelihat yang pada make di sana tuh pada ya jadi on, jadi aneh, jadi gampang lupa, sedangkan dulu dikiranya nggak dapat posisi setinggi itu dan ngediriin itu semua karena ya ngerti IT apa, terasa pinter lah ya, jadi takabur. Tapi si akal yang dibangga-banggakan itu juga bingung kalau harus berhenti dari sana di Indonesia mulai dari mana. Ngomong kayak gitu langsung kayak bener ya, itu kan masuk akal banget. Aslinya bodoh ternyata saya teh, masa kayak gitu aja nggak kepikiran. Tutup videonya, ganti buka browser, pesen tiket, pulang, nyantri dari per hari itu. Tapi sambil di perjalanan udah lihat-lihat, wah hijrah kan nih ceritanya nih. Keutamaannya, ayat-ayatnya, hadisnya udah dikumpulin. Wih, ini keutamaan hijrah. Dan terus masih bawa modal, jadi masih ada sisa uang, meskipun tinggal beberapa ratus juta doang waktu itu ya. Tapi kan haram ya. Kenapa ketawa? Ya kan haram, jadi nggak bisa dibanggain ya. Jadi hijrah, ada modal ratusan juta, saya pasti sukses di Indo ya. Cuman kan kita tahu mungkin kata Allahnya waktu itu kayak gini kali ya. Saya suka ngebahasainnya kayak gini. Mungkin Allahnya berkata, kotonya mau tobat, mau hijrah, masa uang haramnya masih disimpan terus? Tapi gak sanggup ya ngebuang duitnya ya. Iya ya Allah, gak sanggup, terlalu melekat di hati. Tenang, akan kukirimkan bala bantuan. Jadi saya banyak ditolong orang. Siapa bala bantuannya? Tukang tipu datang semua ya, Masya Allah. Nyampe Indo, banyak yang datengin. Bro, akhirnya lu pulang Indo juga. Ingat gak, kita dulu teman dari kecil, dari SD. Wah, yuk kita usaha lu bareng di sini. Nih, gue bawa proposal, lu tinggal taruh duit segini, tiap bulan gue kasih lu keuntungan segini. Menguntungkan, bukan? Iya juga ya. Oke deh, gue mau. Nah, ini pasti jawaban dari hijrah saya nih, udah kepedean nih ya. Taunya semenjak ditransfer dari hari itu hingga detik ini masih tidak kelihatan batang hidungnya, minggat entah kemana ya. Ada yang sama-sama jujur, dibikin bangkrut sama Allah, gak laku jualannya. Ya singkat cerita mulai dari nol lah. Mulai dari nol sampai akhirnya juga menikah dengan Teh Yunda, ketemu di pesantren di Darut Tauhid. Ya udah mulai dari nol. Kalau ada CFD, Car Free Day, duduk di emperan jualan kaos kaki. Kalau ada acara kayak gini, kalau di masjid numpang di depannya, ngejejerin kaos kaki, jualan di situ. Atau pernah juga udah mah pandemi ya, udah gitu kan yang paling rame butuh tambah lowongan pekerjaan kan malah ekspedisi. Jadi ngelamar waktu itu teh jadi kurir JNT ya. Yang saya tahu namanya ngelamar kerja kan kudu rapi ya. Sama Teh Yunda disediain pantofel, sepatu rapi, ada dasinya rapi. Datang ke sana, ya orang ngelamar kurir kayak gimana sih? Pakai kaos, celana jeans bolong gitu ya. Pakai sendal jepit lah. Dilihatin apa dia, saya salah kostum sendiri. Diledekin lagi. Bro, lo mau ngelamar jadi direktur apa jadi kurir? Langsung kerja lagi hari itu ya. Ya udah ngangkut paket, naik motor bawa 60-70 paket, ketok-ketokin pintu orang ya. Dan biasanya disuruh sama senior, yang senior-senior itu dapat yang bagian perumahan, gampang, enak, adem ya. Yang baru-baru biasanya daerah yang masuk ke dalam gang sempit, paketnya lebih banyak, kecil udah mah jauh, nganterinnya cuma permen. Lagian ngapain ya ada yang di toko-toko online tuh permen diecer jual satuan, kan bikin kurir capek nganterinnya ya. Capek ketokin satu-satu, tok tok tok, paket, Masya Allah ya. Waktu itu kan pandemi ya,
Jadi boro-boro ada ngebukain pintu. Yang nganterin kok Denis? Oh enggak, boro-boro. Siapa lu? Enggak dikenal ya. Boro-boro. Malah disuruh nah pandemi nggak boleh keluar. Lemparin aja ke dalam. Oh, lemparin udah. Nyampe tengah jalan lupa. Oh iya itu TCOD. Aduh harus nalangin ya. Segala macam lah itu. Udahlah pokoknya berangkat glowing, pulang-pulang udah kumal lah. Dekil and the kumal ya. Maka ya udah itu masalah satu episode. Tapi dulu ngambek ceritanya ke Allah. Apa-apaan nih? Mana hijrah? Percuma udah nonggeng, udah sujud, udah sholat, mana malah habis kayak gini? Gak sesuai janjinya, ya. Tapi setelah dipelajari ada satu nasihatnya. Ini salah saya yang nasehatin. Dan bahkan ada orang bule di video-video tentang yang kayak orang-orang bule dapat hidayah gitu. Dia bilang kayak gini. Ada ayat kayak gini. Orang kalau makin dekat sama Allah, kayak contoh ya surat Al-Ankabut ayat 2, surat 29 ayat 2. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan kalian ngaku-ngaku udah beriman sebelum kalian diuji. Kalau bahasa kitanya, lu jangan ngaku-ngaku beriman deh sebelum diuji. Jadi makin beriman ya, tapi ya juga sih, ya kan? Kita misalkan pernah berbuat salah nih, pengen minta maaf ke orang yang kita berbuat salah, pasti diuji dulu dong. Ini orang udah layak dipercaya lagi atau belum? Wajar sih ternyata ya. Tapi bahkan ditegasin. Al-Baqarah 155 dan 214-nya. Wala nabluwannakum bisyai al-ayat ya. Jangan kalian mengaku bisa ke surga sebelum kalian diuji dengan berkurangnya jiwa, buah-buahan, harta, segala macam. Jangan kalian bisa ngaku ke surga sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kalian diuji dengan segala macam kepahitan itu. Jiwa tergoncang dan lain-lain. Yang sampai bahkan siapa sih orang-orang terdahulunya? Tadi para sahabat yang dampingi Nabi, para Nabi, orang-orang soleh. Mereka aja sampai nanya di Al-Baqarah 214. Mata Nasrullah, ini kapan datang pertolongan Allah? Tapi ditutup di ayat 155-nya malah ditutup. Wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa yang diberi kabar gembira? Ayat 156-nya. Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Adalah orang yang ditimpa kejadian apapun dia akan berkata, sesungguhnya kami ini hanya milik Allah dan akan kembali kepadanya. Sehingga punten ya, kita itu ternyata menderitanya sebetulnya karena salah meletakkan apa yang di hati. Terus diaku-akui. Contohnya gini lah paling gampangnya. Saat saya mau ke toilet, boleh titip handphone? Boleh. Saya pulang dari toilet, boleh saya ambil gak handphone saya? Sangat boleh. Ustadz marah gak kalau saya ambil handphone saya sendiri? Ikhlas ya, gak apa-apa. Kenapa? Ustadz sadar bahwa itu bukan milik beliau, ya. Atau gini deh, ada yang kesini naik motor, misal bukan doa ya, pulang dari sini motornya hilang, sedih gak? Sedih ya, oke. Manusiawi gak apa-apa. Tapi misal di desa Sragen di Pulau Jawa ada orang namanya Pak Burhan, tinggalnya di RT 3 RW 5. Pokoknya kalian gak kenal lah siapa dia ya. Dan dia ternyata orang yang gak dikenal ini motornya sama-sama hilang. Kalian sedih gak motor orang itu hilang? Enggak kan? Bahkan kita gak tahu bahkan kalau motor dia hilang. Tapi kenapa kita gak sedih? Orang bilang, kok manusia sedih kan kalau kehilangan? Enggak. Kalau manusia sedih karena kehilangan, satu orang hilang motor, satu planet bumi berduka. Tapi kapan kita benar-benar lebih sedih? Ketika kehilangan sesuatu yang kita akui sebagai milik kita. Kita sih ngaku-ngaku. Buktinya motor Pak Burhan hilang, kita nggak sedih. Baru sedihnya pas motor saya yang hilang. Kenapa ngaku-ngaku? Padahal ditegasin oleh tadi ayat 156-nya bahwa jangankan yang di saldo, yang diparkir di depan, yang disimpan di brankas, di rumah, di tabungan, yang nempel sama badan aja, kata Allah harus pulang duluan, pulang. Lepas ke tangannya atau gimana? Ya. Terus kitanya ngaku-ngaku sebagaimana tadi ketika udah pulang dari toilet ngambil handphone, ketika udah tahu bahwa itu titipan, tapi kitanya ngerasa, enggak, ini kan hartaku, ini kan rumah yang aku bangun 20 tahun, ini kan karir yang aku tempuh selama 30 tahun, ini milikku loh semuanya. Udah tahu titipan di aku. Seolah-olah kata Allahnya teh mungkin gini ya, hey hamba, nih buat kamu ya, nih harta, nih jabatan, nih popularitas segala macam. Ujian nih.
buat nyari tahu, kamu teh tambah baik apa tambah rusak? Ternyata tambah jauh dari Allah, tambah rusak. Diambil. Apakah Allah benci? Enggak, justru sayang. Sebagaimana anak udah makan permen terus sampai sakit gigi, udah sakit gigi masih ngambil permen. Diambil nggak permennya sama orang tuanya? Ya, biasa anak ngambek, mama pelit, beli gelang emas aja bisa. Masa aku permen doang nggak dibeliin? Ibu nggak ngasih permen ke anak yang sakit gigi karena benci atau karena sayang? Karena sayang. Kalau ibu nggak sayang, pasti kayak gini. Nah, ini narkoba, pakai ya sampai mati overdosis. Kalau kurang ibu tahu, itu nggak sayang. Ya, kan justru karena sayang kan. Meskipun nggak nyambung dengan kasih sayang yang diharapkan oleh si anak, sama. Jadi ketika akhirnya, jangan heran kalau nanti misalkan, kok kenapa setelah mualaf saya malah habis-habisan uangnya, dulu saya kaya, kenapa setelah hijrah saya malah makin hancur? Punten, Allah sedang mencabut segala yang melekat di hatimu. Karena memang tadi kalau pengen bahagia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun dulu, menyadari ini semua bukan punya kita, dan akan kita makin sulit bahagia selagi itu kita akui sebagai milik kita. Hartaku, jabatanku, semuanya. Kapan kalau pengen benar-benar bahagia? Justru ketika tidak dikejar satupun, dilepas semuanya, kecuali tinggal Allah saja. Sehingga akhirnya ya udah, nggak punya alasan untuk kecewa lagi. Karena kan nggak ada hal yang bisa bikin kita tambah jauh dari Allah. Kalau mau jujur, dicaci, dia transfer pahala dia habis, dosa kita diangkut dia. Kelakuannya nyebelin, kan kita meninggal gak ditanya kelakuan orang. Tapi kamu udah nolongin dia malah jahat. Kan berbuat baiknya bukan supaya dia suka, tapi biar Allah suka. Apa artinya satu dunia cinta tapi Allah benci? Apa juga artinya satu dunia benci tapi kalau Allah sayang? Tetap selamat. Sehingga akhirnya di situ baru mulai nyambung. Iya ya, ternyata ada cara untuk bahagia tanpa alasan dan tetap jadi orang baik tanpa alasan. Kan? Kapan? Yuk, justru ketika ngelepasin itu semua, udah tinggal Allah aja. Sehingga akhirnya pantesan nyambung. Oh, pantesannya para nabi teh pahala segitu banyak, dosa terampuni, tapi kok ujiannya parah banget. Tapi tetap jadi orang baik lagi. Ngejar apa sih mereka teh? Duit nggak dapet. Ya ada sih nabi yang jadi raja, tapi kan lebih banyak yang ujiannya pahit. Ya, ngejar apa mereka teh? Ya, ternyata yang sederhana. Mereka sudah tidak ngejar-ngejar apa-apa lagi, kecuali cuma Allah. Kita sekarang ngejar 1 miliar. Pas udah punya 1 miliar dikira udah bahagia. Pasti pengen 1 miliar selanjutnya. Benar kata Nabi kan, manusia punya gunung emas segede Uhud, dia bakal minta gunung emas yang kedua sampai mulutnya udah penuh sama tanah. Maksudnya kalau udah dikubur baru selesai, dia nggak mau apa-apa lagi. Ya, sehingga di saat itu iya, punten, semua agama memang ngajarin berbuat baik. Tapi kalau perkara untuk bicara berbuat baik karena apanya atau bahagia tanpa alasannya, alhamdulillah menemukan di Islam yang lebih menenteramkan dan menenangkan. Kok di luar artinya ada istilah karma, di Islam ada nggak karma? Di Islam adanya Al-Isra ayat 7, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Kalau kamu berbuat baik itu untuk dirimu sendiri, begitu juga sebaliknya, seolah mirip ya dengan karma ya. Atau misalkan Az-Zalzalah surat 99 ayat 7 dan 8, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala. Berbuat baik ada balasannya sekecil biji zarah, begitu juga sebaliknya. Tapi yuk, di dalam Islam, kalau di luar Islam berbuat baiknya karena tadi takut karma. Kan kalau saya berbuat baik dapat karma baik, nanti saya pasti dibaikin lagi. Kalau saya berbuat buruk, saya pasti nanti suatu saat dijahatin sama orang. Di Islam sederhana, kenapa kamu berbuat baik? Allah suka, udah. Ya, kenapa kamu nggak berbuat baik? Kata Allah jangan, udah, sesederhana itu. Sehingga udah nggak perlu alasan. Sampai lihat kan, orang akhirnya makin soleh ya, makin dekat dengan Tuhan ya. Bukan berarti setelah makin soleh masalah hidupnya selesai, sampai mati udah nggak ada masalah. Oh nggak, bisa jadi tambah banyak. Tapi lihat kenapa mereka bisa tetap terus bahagia, nikmat hidupnya ya. Karena sederhana tadi, sudut pandangnya aja yang udah berubah. Dulu bahagianya yang aku suka, sekarang bahagianya yang Allah suka. Dulu bertanya apa aku sudah bahagia, kalau sekarang bertanya sudah berapa orang yang aku bahagiakan. Lebih udah itu aja terus yang dikejar. Yuk, bismillah.
Kalau pengen nangkep ayam, jangan dikejar. Da ayam tuh lincah. Kalau mau, taruh makanan, ayamnya datang, tutup, selesai. Kalau mau nangkep kupu-kupu, ya apalagi lebih nggak bisa dikejar. Dia bisa terbang, kita nggak bisa. Terus gimana nangkep kupu-kupu? Tanam bunga yang indah, taman. Gak cuman kupu-kupu yang datang, capung, nyamuk DBD datang semua tuh ya, Masya Allah ya. Tapi ya lihat yuk, kalau pengen dapat itu semua, yuk tanam kebaikan pada diri kita, nanti Allah yang bimbing jalannya ya. Sehingga akhirnya keren Islam teh, Masya Allah, melepaskan manusia dari dulu ada perbudakan secara nyata, tapi sekarang juga manusia dengan Islam dibebaskan dia dari diperbudaknya dia oleh keinginan. Kita sama anak-anak bisa kalah bahagianya. Anak-anak gak perlu apa-apa untuk bahagia, kita malah sulit bahagia. Padahal yuk jujur, kita sama anak-anak pengetahuannya banyakan siapa? Orang dewasa, udah ngaji, udah kuliah, udah kursus, udah sering nonton YouTube, life hack dan lain-lain ya. Anak-anak gak ngerti. Anak-anak sama orang dewasa uangnya banyakan siapa? Orang dewasa, kecuali Rafathar sama Cipung ya. Mereka emang ya, mereka kayak gak request lahir di keluarga yang itu ya. Tapi coba lihat ya, uang dan pengetahuan banyakan kita, tapi kenapa kita tidak lebih mudah bahagia dibanding anak-anak? Sederhana, di hati anak-anak itu belum ada pesaing Allah. Kita makin gede, makin meletakkan pesaing Allah di hati kita. Gini ya rasanya punya jabatan, enak. Gini ya rasanya punya uang banyak, enak. Gini ya rasanya punya popularitas, enak. Itu menjadi pesaing Allah di hati. Sehingga ada orang-orang nanti yang berkata, percuma gaji 10 juta sebulan, saya mah baru bahagianya nanti itu kalau rumahnya segede dia, kalau mobilnya sebanyak dia. Kenapa guru gitu? Dulu kita pernah jadi anak kecil yang bahagia tanpa alasan. Kenapa makin gede, makin pintar, makin banyak pengetahuan, makin sulit bahagia? Sesederhana itu. Kita naruh pesaing Allah di hati kita. Islam tuh benar-benar menyerahkan, udah kepasrahan, lepas segala-galanya, tinggal Allah doang. Karena itu ketika udah gak ada lagi yang melekat, udah dia punya segala macam alasan untuk bisa bahagia. Tapi selagi terus masih ada yang dikejar-kejar dan itu bukan Allah, akan selalu menemukan cara untuk tidak bahagia ya. Kan bahagia bukan karena tidak ada nikmat ya, tapi karena tidak ada syukur ya. Makanya para maling di negeri ini masih aja nyuri ya. Tolong jangan diperhalus jadi koruptor ya. Maling mah maling aja udah ya. Sama kayak pacaran sekarang disebut, dia bukan pacar saya kok, dia support system. Ya elah, support system ya. Ya. Nah istilah. Nah itu yang kami dapati dari Islam, membuat manusia menjadi sebaik-baiknya hamba, bisa bahagia tanpa alasan, bisa berbuat baik juga terus jadi kebaikan. Sederhana. Kita bisa milih kok. Penutup ya sebelum nanti dibuka, izin. Ada bapak-bapak bakar sampah waktu itu, nemu ular, diem aja ularnya, kirain teh mati. Ya udah biar nggak nakutin orang, diambil buat dilemparin ke api buat dibakar. Pas dipegang, matok, ngigit, tak kaget, kelempar ke api ularnya. Begitu ularnya kelempar ke api, si bapak-bapak malah ngambil besi kayu yang panjang untuk nyelamatin ularnya dari api. Yang ngeliatin bingung, Pak, Bapak kan habis digigit sama ular itu, kenapa nyelamatin ularnya? Apa jawaban? Ular matok, gak bisa milih, dah ular. Emangnya ular kalau pengen matok ngeliat mukanya nyebelin, kayaknya banyak utang nih, saya patok nih, enggak kan? Mau ganteng, mau cantik, mau cewek, mau cowok, kalau dia ngancam ularnya, ya dipatok, ya gak? Manusia, aku tahu aku diciptakan untuk beribadah dan aku bisa memilih mau melakukan apa. Dan saya memilih untuk melakukan kebaikan. Masya Allah. Ya, coba. Ketika kita udah ngaji, terus akhirnya kita difitnah, balas fitnah. Dicaci, balas caci. Disikut, balas sikut. Terus buat apa kita kuliah tinggi-tinggi, belajar sering-sering kalau bisanya cuma niru keburukan orang? Fitnah buruk gak? Fitnah buruk gak? Buruk, udah tahu buruk, kita sengaja dengan balas fitnah dengan keburukan yang sama. Buat apa tuh ngaji sejauh ini? Ya, yuk kita bisa milih. Ngaji salah satu alasannya yuk kita jadi makin tahu kelemahan kita. Kalau makin ngaji malah makin jago nyari kelemahan orang lain, bid'ah tuh yang itu, kafir tuh yang itu.
Yuk, ada yang salah. Kok tapi dia beneran salah? Ya udah atuh dakwahi, nasehatin, udah rangkul sama-sama. Jadi orang soleh yang baik. Ketemu orang soleh itu enak sebetulnya. Ya, kok ini di hadapan orang soleh-soleha kayak gini nggak takut salah ngomong? Enggak. Karena kalau saya salah ngomong pasti dibenerin, kan ini orang berilmu semua. Dan saya bicaranya bukan pengen bikin kalian kagum, tapi lagi ngomongin kebenaran. Ketika ada yang salah pasti dibenerin. Ya. Kalau ternyata bahkan jangankan bicara berbuat salah, datang bawa dosa ke orang soleh, dirangkul, yuk kita sama-sama jadi baik. Saya juga pernah berbuat dosa, yuk jadi baik. Nah kalau sekarang di sini ada yang datang ke sini, gara-gara datang ke sini diomongin, Allah so alim, dulu juga pargoy joget TikTok, ya sekarang ngaji share hadis, so alim lo. Jawab, ngaji bukan tanda orang alim, tapi tanda pengen jadi alim. Baru juga pengen. Berhasil nggak jadi baik? Ya Allah tolong jadi. Allah nggak tolong ya nggak jadi. Namanya ge hamba. Yang saya tahu, kalau Allah udah benci sama saya udah dimatiin waktu lagi maksiat kapanpun itu. Kenapa Allah masih izinin saya hidup? Allah masih nyisain saya waktu, dan saya pengen gunain waktu itu untuk kebaikan. Silahkan. Alhamdulillah surga kita bukan di mulut orang. Soleha ngaji bukan tanda orang soleha, tanda orang pengen jadi soleha. Baru ge pengen. Allah tolong ya jadi, Allah nggak tolong ya udah. Tugas kita ikhtiar. Allah nggak pernah nyuruh kita nentuin takdir kok. Bismillah. Itu yang didapat dari Islam ya. Kalau untuk saya pribadi, tapi Bismillah ya. Cepat atau lambat, suka tidak suka, kita pasti butuh Allah. Pasti nyari Allah. Pasti nyari Allah. Pilihannya dua, tapi mau datang dengan sukarela atau harus diseret dulu. Malas ngaji, paksain. Malas baca Quran, paksain baca Quran. Malas sholat, paksain sholat. Kenapa? Karena lebih baik memaksakan diri ke surga daripada sukarela ke neraka. Ya, istilah. Semoga Allah muliakan saya yang hadir. Gitu dulu Sat. Ini kita apa habis ini? Tanya jawab atau foto-foto, Bu? Oh, berarti nggak ada tanya jawab ya. Foto-foto ya, Sat. Fadal, Sat. Fadal, Sat. Assalamualaikum Tadi pagi kajian di Bogor di Almut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai anak ketika tahu bahwa harta yang didapatkan orang tua kita berasal dari sumber yang haram, dan bagaimana cara kita sebagai anaknya untuk menolak harta atau makanan yang diberikan orang tua kepada kita, dan apakah kita sebagai anak bisa durhaka atau dosa besar ketika menolaknya atau bagaimana? Terima kasih. Baik, bismillah, masya Allah. Kalau kondisinya si anak ini dalam kondisi yang juga memang dia belum bisa untuk hidup sendiri. Contoh ya anaknya dia mungkin misalkan masih TK, masih belum akil balik lah, nggak bisa kerja, nggak bisa nyari duit sendiri. Maka itu jadi rukhsah untuk dirinya, ya. Dan dia nggak bisa minta, nggak bisa apa-apa, dan masih harus dalam tanggungannya, ya. Ingatkah kita Nabi Musa ketika diangkat anak oleh istrinya Firaun, kan dikasih makannya juga oleh Firaun, ya. Makanya kan Nabi Musa itu ketika bicara pengen dakwah ke Firaun kan, wahlul uqdatam min lisani, lepaskanlah kekeluhan di lidahku. Salah satu tafsirnya kenapa minta dilepaskan kekeluhan di lidahnya, karena tadi udah pernah makan jasanya Firaun dalam kasus itu. Karena pernah dikasih makannya dakwah paling berat itu ke orang tua ya, karena kita terlalu banyak makan jasanya, ya. Sehingga itu nanti kalau pengen yang berada di dunia dakwah, ada nasihat dari tafsiran ayat itu agar jangan terlalu banyak makan jasa orang lain, supaya dimudahkan ketika berdakwah. Misal ya, guru SD ngelihat di depan ada restoran, itu kan punya orang tua murid saya, dia makan di situ, nggak minta digratisin, enggak, tapi sengaja dari sekian restoran dia sengaja datang ke situ. Beres makan, gurunya anak saya ya, nggak usah bayar. Yes, berhasil gitu ya. Halal nggak bagi dia? Halal nggak? Halal. Tapi kalau suatu saat dia harus dakwahin yang punya restoran, pasti kena. Kamu bukannya dulu yang suka nebeng makan ya? Ya. Maka itu dia ya. Kalau untuk si anak yang tadi kondisinya seperti itu, itu masih ada rukhsah ya. Itu termaafkan. Tapi kalau kondisinya sudah mampu, bismillah untuk
berdiri sendiri, ya, nyari nafkah sendiri, karena memang dulu pernah ikut kajian Ustadz Budi Asari juga diingetin ya, kewajiban orang tua ngasih nafkah ke anak tuh sebetulnya setelah akil balik selesai, ya. Walaupun ya orang tua kalau udah sayang mah tetap aja udah segede apapun tetap ngasih duit ya. Nah tapi ketika bismillah yuk kita udah punya untuk bisa berdikari sendiri, sekolah juga misalkan sudah lulus ya, sudah bisa untuk ngelakuin sendiri, maka silakan berusaha untuk mandiri meskipun ya ala kadarnya ya, sambil bismillah mudah-mudahan Allah tolong jadi sukses, jadi bisa dakwah lihat aku pakai yang halal juga bisa ya. Ya kan salah satu motivasi untuk supaya bisa sukses itu kan ada nasihat untuk urusan dunia kayak gini. Kalau orang udah sukses itu, dia kentut juga dianggap kata mutiara. Ya. Tapi kalau orang belum jadi apa-apa, mau berucap seindah apapun dianggap kentut tuh omongannya. Ini ya dagelan ya. Walaupun surga kita bukan di mulut orang, bukan. Tapi yuk jadi motivasi untuk kita yuk bismillah berdikari sukses supaya lebih mudah berdakwanya. Ya. Kenapa Abdurrahman yang dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Robi, salah satu orang terkaya di Madinah. Abdurrahman juga dulunya orang kaya. Jadi kalau ngobrolnya sama-sama orang kaya nyambung gitu. Bisa untuk ngedakwahinnya. Sehingga yuk bismillah coba. Ya Allah, minta ke Allah. Ya Allah, saya pengen lepas dari ini. Mampukan saya ya Allah. Dapat kerjaan mungkin harus misalkan ya sebulan baru berapa, nggak terlalu besar, benar-benar cukup buat hidup, bismillah, nggak apa-apa. Kalau kita hidup benar, jujur, lurus, takwa, pasti Allah berikan jalan. Ya, nanti sambil pelan-pelan, kita baikin, terus berbuat takwa, terus berbuat birrul walidain. Mudah-mudahan kalau Allah udah mau hidayah datang, mudah. Insya Allah. Ya, sambil dinikmatin tapi, karena kita tidak pernah diminta untuk mengubah manusia. Yang ngubah manusia Allah. Suatu saat kita dakwahin ya orang tua jadi soleh, Allah yang ngubah, kita jangan ngaku-ngaku. Gak jadi soleh juga malah kita dimarahin misalkan. Padahal kita udah berbakti, selagi niat kita lurus tetap jadi pahala, gak ada ruginya kan. Maka ya udah bismillah. Tinggal nanti balik lagi kondisi gimana. Kalau memang masih ada di kondisi yang memang untuk harus masih gak bisa untuk hidup sendiri, maka ada guru kami pernah memberi jawaban kayak tadi, masih ada rusohnya, gak apa-apa. Tapi sambil terus berusaha. Kok sebetulnya saya udah akil balik, tapi masih belum sanggup untuk berdiri sendiri. Ya udah, sambil berproses, sambil nyari terus jalan untuk bisa berdiri sendiri. Dan setiap harinya kan sambil nunggu proses itu tetap harus makan. Ya ada makan dari orang tua. Insya Allah mudah-mudahan Allah termasuk yang itu dimasukkan ke dalam yang tadi keringanan ya. Tapi terus benar-benar upayain, minta tolong kepada Allah. Yuk buktiin, yuk bisa hidup sendiri, tenang aja. Karena kan yang penting cukup dan halal dan thayyib, bukan sekedar banyak ya. Maka semoga Allah tolong ya, sehingga akhirnya bisa dimampukan. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya Rabbal. Ya, jadi secepatnya istirahat, nyampe masih bisa tahajud, dari subuh mungkin istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebelumnya saya mau bertanya, Daerahnya dari mana dulu? Jadi Koko nantang challenge yang terjauh. Iya. dari Gunung Mas. Di mana tuh? Di mana? Ya, Gunung Mas ini hadis loh. Ya, Gunung Mas di hadis dari Uhud berarti. Uhud Arab. Beneran dari Uhud ya kali. Uhud Arab gitu kok. Masya Allah. Berapa jam ke sini Mbak? Paling lama ada. La haula wala quwata illa billah. Berarti paling banyak pahalanya ya. Kalau jalannya nggak bisa kok. Karena Iya. di jalan yang besar ini bisa beli baju. La haula wala quwata. Kalau macet 9 jam. Nggak macet nggak, cuman jalan Tambah yang mogok 12 jam. Masya Allah, Masya Allah. Silakan Ustazah, tafadhol. Kalau sebelumnya saya mau bertanya, bagaimana cara memberitahu orang dia ini niat mau nyumbang, kayak misalkan dia ini mau nyumbang ke masjid, tapi cara mencari ini dengan cara berjudi, dengan duit judi, tapi dia menganggap duitnya itu duit halal dan dia menghalalkan semua cara, tapi niat dia baik kok. Iya. Dia beranggapan kalau Allah tuh nerima semua amalnya, padahal cara dia salah dan jelas-jelas itu tuh udah bertentangan, tapi dia membenarkan segala hal. Ya, baik, bismillah. Makasih Ustazah. Jazakillahu khairan. Baik, bismillah ya.
Isinya ya memang harus disampaikan ya. Suatu amalan itu nanti kan kebagi dua, ada yang sah, ada yang diterima. Kira-kira kita lebih butuh yang mana, yang sah atau yang diterima Allah? Diterima ya, karena sekedar sah lebih mudah, sekedar rukun dan syarat terpenuhi. Contoh, sholat habis main futsal masih bau ketek, masih keringetan, sekedar wudhu nutup aurat, itu juga sholatnya lupa rokaat sambil tanah cemong-cemong di mana-mana ya, bisa jadi sah. Tapi kalau sah belum tentu keterima, mungkin cuma menggugurkan kewajiban. Tapi kan kita butuhnya yang keterima. Kalau keterima syaratnya kan dua, niatnya benar. Satu, niatnya benar. Dua, caranya benar. Gimana niat yang benar? Ya lillahi ta'ala, murnikan Allah saja, bukan karena pengen dipuji orang dan lain-lain. Dua, caranya benar, ngikutin yang dicontohin Rasul. Sehingga misalkan, itu kalau ada orang yang kayak gitu, ibarat kayak orang, aku pengen tambah soleh, makanya aku tadi sholat subuhnya 6 rakaat. Nggak bisa, ya. Karena memang tata caranya 2 rakaat. Ya tadi, kita pengen sedekah, zakat, ya zakat, infak, sedekah, wakaf ya. Tapi dengan cara yang Allah nggak ridho, ya udah, dosa judinya tetap ada, capek-capek ngumpulinnya, tapi nggak dianggap oleh Allah jadi kebaikan, ya. Makanya kan repot kan, ketika udah punya uang haram, itu kan peruntukannya kalau kita nyerahin ke kayak misalkan Lasnas ya, lembaga amil zakat gitu, mereka ada peruntukannya tuh, nggak boleh sembarangan, nggak boleh serba yang mana aja mau minta dikasih, enggak. Harus ada peruntukan kayak misalkan untuk maslahat umum, bangun MCK, bangun jembatan ya. Itu sih isinya ya. Tapi yuk, saya harus jawab, cara mutlaknya nggak ada. Karena yang bolak-balik hati adalah Allah. Tugas kita sekali lagi cuma nyampein, ingat, tapi tolong diingat, dakwah itu baru jadi berat kalau kita mewajibkan orang harus jadi soleh gara-gara kita. Nggak bisa ya. Karena perintah dari Allahnya, Al-Ghoshiyah ayat 2122, fadzakir innama anta mudzakir, ingatkan, tugas kamu hanya mengingatkan. Lasta 'alaihim bimusaitir, engkau tidak berkuasa di atas yang lainnya ya. Jadi tugas kita udah, yang penting jadi amal, ngelakuin aja lillahi ta'ala. Dia jadi baik, Allah yang ubah, kita nggak boleh ngaku-ngaku. Dia tidak jadi baik, selagi niat kita benar tetap jadi bekal, jadi pahala, jadi amal soleh, gak rugi. Kita kan meninggal nggak ditanya, udah berapa orang yang kamu bikin tobat, udah berapa yang kamu bikin mualaf, ya kan? Ya, enaknya urusan sama Allah kan kayak gitu ya. Contoh, kalau kita diajak sedekah lah misal, terus tiba-tiba kitanya ngasih, yuk bangun masjid yuk, ya udah saya ikut sedekah. Misal kitanya meninggal duluan sebelum masjidnya jadi, dan kita tahu di akhir alam kehidupan, di akhir hari akhir kan kita diberikan buku catatan amal. Terus misalkan kita ngecek, kok nggak ada ya di catatan amal saya, kan waktu itu saya sedekah buat bangun masjid. Terus nanya misalkan ke Allah, ya Allah engkau pasti tahu waktu itu aku sedekah, kenapa nggak kecatat di buku catatan amal saya ya Allah? Nggak mungkin Allah yang ngejawab, ya kan masjidnya belum jadi pahalanya belum cair. Nggak gitu konsepnya bos ya. Jadi ya kayak tadi ya, kita udah sedekah, meninggal duluan, masjidnya belum jadi, tetep pahala cair duluan, enak sama Allah. Kita udah nasehatin, orangnya masih belum mau berubah, tetap cari pahala. Kapan jadi berat kalau kita ngewajibin, aku nggak mau, aku dakwahin dia lagi, dianya juga nggak berubah-berubah. Kita nggak disuruh ngubah orang, nikmatin aja. Allah takdirin kita kenal sama dia, pasti ada alasannya, nggak ada yang kebetulan. Nikmatin itu jadi ladang amal. Dia adalah ladang amal dakwah bagiku, aku jadi punya pahala karena kenal dia. Coba pengen dapat pahala dakwah, tapi setiap ketemu orang udah soleh semua, ya dakwahin siapa? Ya, justru kan akhirnya ketemu yang belum, ya udah. Lagian kalau suatu saat Allah mau, Allahu alam, bisa suatu saat dianya yang jadi lebih takwa daripada kitanya yang sekarang bisa ngaji pun mungkin karena punya seorang ibu bisa ngaji, ya alhamdulillah suami saya mampu kok. Kenapa mampu? Ya kan dulu kuliahnya tinggi. Kenapa kuliahnya tinggi? Ya kan dulu mertua kami mampu. Kenapa mertuanya kaya? Ya kalau kayak gitu mah Allah yang bikin kaya ya. Berarti kan pertanyaannya, kita yang udah nyampe sini karena kitanya yang sudah soleh-soleha atau karena Allah yang tolong?
Kalau yang tolong ya udah bisilah. Dan ini juga sedang diberikan pertolongan untuk kita punya ladang pahala amal baru. Udah silakan nikmati. Saya nggak bisa jawab bahwa nanti ada cara mutlaknya untuk bikin orang pasti dia untuk berubah. Enggak. Itu kuasa Allah soalnya. Ya. Tugas kita yang penting setiap kali kejadian itu yang kita pikirin adalah gimana caranya kejadian ini bikin saya tambah dekat sama Allah, tambah banyak amalnya. Maka bismillah, nikmatin. Makin panjang lama dakwahinnya berarti kan makin banyak juga pahala yang didapat. Ya, terlepas dia nanti kita meninggal belum tobat pun tetap dapat pahalanya, gak rugi. Daripada misalkan disuruh akhirnya dia berubah tapi Allah nggak terima jadi amal semua dakwah kita, bagi juga. Ya, tugas kita cuma tadi doain. Karena kalau kita doain, malaikat doain hal yang sama buat kita. Dakwahin, kalau kenal, punya kontaknya, yuk ajak ngobrol gitu ya. Dan yang paling penting, jaga hati tetap bersih ya. Karena kadang ada orang yang paling kurang beruntung, yang paling sial. Siapa kok? Orang yang mergokin orang maksiat. Misalkan, kok dia beneran maksiat loh kok. Tapi ternyata malamnya tobat nasuha. Kita yang ngelihat dia maksiat, masih ngegibahin sampai bulan depan. Aduh, yang maksiat dia yang dapat dosa kita, rugi nggak? Rugi. Ini mah misal ya. Kalau ada di luar sana kadang suka ada yang lebih julid sama mikirin urusan dosa-dosa orang lain, ya. Dan tapi kalau misalkan ini mah misal sekali lagi, ya, insya Allah kakaknya tidak begitu, maka sudah tugas kita mah jaga hati tetap bersih aja. Bismillah. Mau apa? Karena surga kita bukan di kelakuan orang, meninggal juga nggak ditanya kelakuan orang. Bismillah, insya Allah. Nikmatin itu jadi ladang amal aja, ya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Izin ya, kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak bermunajat ke sisi Allah. Silakan yang punya hajat masing-masing disuarakan dalam hati, ya. Allah pasti mendengarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ini hamba-hambamu yang kau datangkan hari ini ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridha-Mu saja ya Allah. Jadikan setiap malam kami bisa bersujud, mendirikan tahajud, menyembah-Mu ya Allah. Ya Allah, izinkan kami menjadi hamba-hamba yang kau pilih untuk pulang ke surga-Mu ya Allah. Ya Allah, izinkan kami pulang dari majelis ini dalam keadaan dosa-dosa kami sudah kau ampuni ya Allah. Kami mohon jangan biarkan kami wafat sebelum taubat kami sudah Engkau terima ya Allah. Jangan biarkan kami wafat sebelum dosa-dosa kami sudah Engkau ampuni ya Allah. Ya Allah, selalu titipkan hidayah ini di hati kami sampai kami menutup usia kami ya Allah. Jangan biarkan kami tergelincir kepada maksiat. Jadikan setiap kali kami akan berbuat dosa selalu Engkau gagalkan ya Allah. Dan juga kami memohonkan kepadamu ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Menangkan mereka dari kezaliman Zionis Israel laknatullah. Menangkan mereka dari penjajah. Hancurkan musuh-musuh Islam yang menistakan agama kami dan membunuh saudara-saudara kami ya Allah. Jadikan saudara-saudara kami yang kau takdirkan hadis wafat di sana, jadikan seluruhnya syahid dan husnul khatimah ya Allah. Kami iri dengan iman mereka ya Allah. Sungguh kami sering gelisah hanya karena perkara rupiah. Mereka sedang bersimbah darah hanya untuk menggapai jannah ya Allah. Maka izinkan kami bisa selalu dalam pihak yang kau ridhoi ya Allah. Ya Allah, berkahi orang tua kami dan guru-guru kami. Angkat tinggi derajatnya, hapus dosa-dosanya, terima amal solihnya. Izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi beliau-beliau ya Allah. Dan ya Allah, kami titipkan masa depan kami, anak-anak kami. Anugerahkan kepada kami pasangan yang solih solihah. Anugerahkan kepada kami keturunan yang solih solihah. Hafizallah. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli miladunka zuriyatan taibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadhurni farda wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. Ya Allah, berkahi siapapun yang jadi wasilah diadakan majelis ini, ya Allah. Kau yang kumpulkan kami di sini, kami mohon kumpulkan kami juga di dalam surgamu, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang kau pilih untuk bisa istiqomah dalam ketaatan, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, saya mohon maaf jika ada kesalahan, seluruhnya murni dari kebodohan diri ini, tolong dimaafkan dan dinasihati, dan saya tidak bisa apa-apa. Semoga Allah yang memasukkan apapun yang disampaikan ke hati pendengarnya, dan kita menjadi hamba Allah yang tambah bertakwa sampai husnul khotimah nanti insyaallah. Dan jika ada kebaikan, seluruhnya dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.